Salam buat kita semua. Perkenalkan nama saya Toman Combing, NIM 11S24034. Di sini saya akan menjelaskan praktikum Pempros yang T09. Di sini ada perkenalkan nama saya Toman Combing, NIM 11S24034. Di sini saya akan menjelaskan praktikum Pempros saya yang T09. Dan di sini ada akademik.c. Nah, di akademik.c ini terdapat sebuah include studio.h, studio.h yang dimana aduh bentar apa ini. Nah, di studio.h ini terdapat include. Nah, itu untuk fungsi input atau output seperti printf dan scanf. Nah, kemudian ada include stdlib.h. Nah, ini untuk operasi sistem seperti alokasi memori. Nah, untuk include string.h ini itu untuk operasi string seperti str copy, string copy. Nah, untuk type def def struct-nya ini ada itu char ID yang berisikan 20 karakter. Kemudian char name itu 50 karakter. Nah, char ID ini itu nama siswa, eh, ID mahasiswa atau NIM. Char name ini nama siswa. Nah, ada integer year ini itu angkatan keberapa atau tahun masuknya. Kemudian char studi program ini program studi yang diambil. Kemudian float GPA. Nah, ini eh, IPK atau eh, GPA itu sendiri. Ini di defaultnya 0,0. Kemudian di PDF stroke ini char code berisikan 20 itu kode mata kuliah. Kemudian char name 50 karakter. Ini nama mata kuliah. Misalnya pemrograman prosedural, pemrograman fungsional, eh, English, Madas, misalkan. Nah, kemudian untuk integer kreditnya ini, untuk itu jumlah SKS yang dimiliki oleh eh, mata kuliah tersebut. Kemudian untuk passing grade-nya ini eh, nilai minimal lulus. Nah, untuk ini global dynamic array-nya ini eh, student bintang student sama dengan 0. Itu array dinamis untuk menyimpan daftar mahasiswa. Kemudian integer student eh, count itu sama dengan 0. Itu jumlah mahasiswa saat ini. Misalnya awalnya itu eh, sebanyak 0. Kemudian bintang course sama dengan 0. Ini jumlah mata kuliah saat ini. Nah, awalnya itu adalah 0. Misalkan. Kemudian ini eh, fungsi untuk membuat student baru atau mahasiswa. Nah, di sini student create student char ID itulah semuanya. Itu kemudian ada student S itu buat variabel S bertipe student. Nah, kemudian ada strcopy s.id dan ID itu salin ID ke dalam s.id-nya. Kemudian strcopy s.name, kemudian name itu salin nama ke dalam s.name-nya. Kemudian s.year sama dengan year itu isi tahun masuk. Kemudian str
S.study program, study program. Ini salin program studinya. Kemudian S.gpa sama dengan 0,0. Ini kita atur IPK defaultnya ke 0,0. Nah, itu return S ini untuk mengembalikan data mahasiswa yang sudah diisi. Kemudian fungsi menampilkan data student, ini ada void print student dalam kurung student S. Ini print F eh, persen S, kemudian ada persen, persen S juga, persen D, kemudian persen S, kemudian ada persen 2 F slash N. Itu ada s.id, s.name, s.year, s.study program, and s.gpa. Ini fungsi fungsi ini untuk mencetak data mahasiswa dalam format yang rapi. Misalnya nanti dimasukkan NIM-nya, misalnya NIM saya NIM 11S24034, nanti ada tanda garis tanda garis lurus gitu. Nanti kemudian ada nama, baru tanda garis lurus lagi, kemudian tahun ajarannya, tahun keberapa, angkatan berapa, kemudian eh, garis lurus lagi, kemudian ada eh, prodi apa dia, kemudian garis lurus lagi, kemudian nanti untuk IPK-nya. Kemudian fungsi membuat mata kuliah. Dan di sini ada course ini. Di sini nanti course-nya ini, nah, itu nanti membuat eh ya, kenapa ini susah kan ya? Nah, di sini besar ini tol. Hmm. Nah, di course sini ini bentar ya. Nah, di course create course-nya ini terdapat course ini untuk membuat variabel C bertipe course. Nah, kemudian ada string copy c.code dan code itu salin kode mata kuliah. String copy c.name name itu salin nama mata kuliah. Kemudian c.credit sama dengan credit. Nah, ini untuk di sini nanti kita akan mengisi jumlah SKS-nya. Kemudian si passing grade sama dengan passing grade. Ini isi nilai minimal lulus. Kemudian ada return C untuk mengembalikan data mata kuliah yang sudah diisi. Untuk fungsi menampilkan data course, eh, sini ada void print course C. Nah, di sini ada print F-nya juga sampai akhir ini. Itu untuk mencetak data mata kuliah. Contohnya untuk mata kuliah bahasa Inggris, kurs 10, itulah. Kemudian eh, garis lurus bahasa Inggris. Dan jumlah SKS-nya ada 2 SKS. Dan kemudian untuk passing grade-nya itu kita misalkan dulu A. Nah, untuk
Eh, Integer main ini, di sini variabel untuk menyimpan input data. Nah, kita masukkan nanti printf, masukkan ID, masukkan nama, masukkan tahun, dan masukkan program studi. Nah, untuk contoh inputnya saya akan tunjukkan di sisi akademik. C itu akademik. Nah, untuk ID-nya, misalkan saya eh, ID saya pas S24 nama saya Toman, dan tahun 2020 dan program studi informatika. Nah, seperti yang saya bilang tadi, nanti ada NIM, garis lurus Toman, garis lurus angkatan 2004, ini garis lurus informatika, dan IPK sementara, IPK defaultnya 0,0. Nah, lanjut ke bukan bisa. Tolong saya tutup dulu tuh. Nah, di sini untuk T09 eh, underscore 01.c-nya eh, itu kita mulai dari sini saja langsung dari void print student. Nah, di sini eh, sini untuk mencetak data semua mahasiswa yang tersimpan. Nah, untuk loop for-nya ini berjalan sebanyak jumlah mahasiswa student count integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari student count, lalu memanggil print student eh, untuk setiap mahasiswa. Fungsi ini didefinisikan di dalam di academic.h. Kemudian fungsi main untuk fungsi main untuk fungsi mainnya ini ada integer main char line-nya 256. Di sini membuat array line untuk menyimpan input pengguna maksimal 255 karakter atau 256 karakter. Nah, di sini terdapat loop untuk membaca sebuah input. Nah, di sini while f gets uh, line size of line std in line strcpspn line slash n sama dengan 0. Nah, di sini fgets-nya ini membaca input dari keyboard, misalnya ketikan pengguna. Kemudian untuk line strcspn ini sama dengan 0, menghapus karakter new line slash n di akhir input, mengganti akhir input menggantikan dengan 0 akhir string. Nah, eh, untuk eh, perintah berhenti if strcmp line. Nah, untuk perintah berhentinya akan seperti ini, ada titik
hubung 3. Nah, jika pengguna mengetik itu, program akan berhenti membaca input dan keluar dari loop. Kemudian ada ekstrak perintah. Nah, di sini ada char bintang komen start sama dengan str talk. Nah, di sini str talk itu memisahkan input berdasarkan tanda. Tandanya itu hashtag. Nah, contoh inputnya kita buat nanti create student hashtag ID-nya, kemudian nama, eh, tahun, tahun masuk, dan untuk apanya passing grade-nya, create student-nya. Kemudian ada proses perintah. Nah, di sini untuk proses perintahnya itu eh, seperti ini sampai sini. Nah, nanti akan diminta ID, name, year, studi program. Untuk validasi datanya nanti sini ini itu memastikan semua data mahasiswa ada. Kemudian mengecek apakah tahun adalah angka. Misalkan jika input tahun adalah eh, ABC, program akan menolak. Untuk alokasi memori mahasiswa baru ini di situ nanti akan menambah kapasitas array student untuk menyimpan mahasiswa baru. Nah, jika gagal, misalnya memori penuh, program akan berhenti dengan pesan error. Nah, untuk menambahkan mahasiswa ke array, ini eh, di situ nanti create student fungsi dari academic.h untuk membuat objek mahasiswa. Dan kemudian ada data mahasiswa baru disimpan di array student, lalu jumlah mahasiswa student count bertambah. Nah, untuk perintah print studentnya, else if ini sampai sini. Jika perintah adalah print student, panggil fungsi eh, print student yang ini untuk mencetak semua data mahasiswa. Nah, perintah tidak dikenali seperti perintah yang ini. Jika perintah tidak valid, misalnya create teacher, tampilkan pesan error. Kemudian untuk membebaskan memori, itu setelah loop selesai, bebaskan memori yang dipakai array students. Kemudian program selesai dengan kode 0. Artinya sukses. Anjir, 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 anjir. Untuk T0902-nya, sabar lagi. Di sini eh, langsung saja void range course-nya ini ah, for integer ini sama kayak tadi ya.
Bukan, beda. Di sini, hmm, sini akan terjadi loop semua mata kuliah. Kemudian eh, nah, di sini ada print course-nya ini itu memanggil fungsi untuk mencetak info mata kuliah. Kemudian ada fungsi main di sini, integer main, char 256, tempat menyimpan input pengguna maksimal 255. Dan loop baca input ada while f gets sampai ke ini, itu untuk membaca input baris per baris. Kemudian line strcspn itu menghapus karakter new line di akhir. Nah, untuk perintah berhentinya if strcmp line. Nah, di sini perintahnya seperti ini ya. Tanda hubung 3 ini. Nah, jika input adalah yang ini, maka akan berhenti atau keluar dari loop. Kemudian ada proses perintah. Nah, di proses perintah ini ada com- char bintang komen sama dengan str talk. Ini memisahkan input dengan delimiter. Delimiter eh, tanda pagar. Kemudian perintah create student. Di sini if strcmp sampai sini itu mengambil data dari input misalkan ID, nama maupun program studi. Nah, di sini cara nanti seperti ini, ID, name, year, studi program. Nah, di sini if ID sampai sini, jika data lengkap, kemudian integer year atau ini mengonversi data tahun ke integer. Kemudian menambahkan memori untuk menyimpan data mahasiswa baru. Kemudian untuk students relog student ini di sini membuat mahasiswa baru dan simpan ke array. Student the student count sama dengan grade student itu sampai sini nanti menambah jumlah mahasiswa. Nah, untuk perintah yang ini, kode yang ini mengambil data dari input eh, misalnya kode, nama, SKS, nilai lulus. Kemudian ini seperti yang saya bilang tadi, kode, nama, kredit, SKS, passing grade-nya. Nah, di if code ini jika data lengkap, maka unsigned sort credit konversi SKS ke angka. Kemudian untuk ini, nah itu untuk membuat mata kuliah baru dan simpan ke array. Nah, di sini juga course count plus plus ini tambah jumlah mata kuliah. Untuk print student else if ini untuk mencetak semua data mahasiswa. Kemudian perintah course itu else if strcmp sampai sini untuk memanggil fungsi cetak mata kuliah. Nah, di sini untuk membersihkan memori. Ini hapus memori yang dialokasikan untuk mahasiswa. Dan kemudian free course itu hapus memori yang dialokasikan untuk mata kuliah.
Dan tujuan program ini untuk mengelola data akademik yang sederhana. Kemudian untuk E03.C-nya, eh, ini. Nah, di sini eh, ini sama-sama saja. Nah, di sini maksud saya kita bisa lihat tujuan dari kode ini adalah untuk eh, membangun sistem manajemen data akademik sederhana. Dan di T09 ini eh, sini kita akan membuat program yang dimana tujuannya untuk eh, me- sistem manajemen data akademik sederhana yang bertujuan untuk mengelola data siswa atau mahasiswa dan mata kuliah, menampilkan data, memproses input pengguna, manajemen memori efisien. Untuk itu saya akhiri. Kok jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih. Asal info.